Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut lagi belajarnya. Materinya hari ini tentang perkembangan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, menggunakan teknologi yang tepat untuk memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Jadi meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Selanjutnya di sini ada manfaat dari teknologi pangan. Ibu cuma menyebutkan 5 saja, sebenarnya lebih banyak dari ini. Tapi Ibu hanya menjelaskan 5 saja. Di sini ada yang pertama, membuat makanan bebas penyakit. Kenapa manfaatnya itu membuat makanan bebas penyakit? Karena dengan adanya teknologi pangan, kita bisa tahu cara penyimpanan makanannya supaya bakteri dan virus tidak masuk, sehingga bebas dari penyakit. Yang nomor 2, lebih banyak nutrisi. Lebih banyak nutrisi maksudnya kalau makanan itu kan ada yang memasaknya atau cara memasaknya itu nggak bisa lama, karena kalau terlalu lama nutrisinya bisa hilang atau berkurang. Dengan teknologi pangan kita bisa tahu, jadi nutrisinya tetap terjaga. Yang nomor 3, lebih awet atau tahan lama. Lebih awet atau tahan lama, dengan adanya teknologi pangan kita bisa tahu makanan itu nggak dibiarin aja, bisa kita simpan di tempat yang sejuk, misalnya di kulkas atau diberi garam, atau ada lagi kayak buah-buahan itu biasanya dibuat asinan. Kalau dulu, zaman dulu buah-buahan cuma dimakan aja cepat busuk, kalau sekarang bisa dibuat asinan dan lain sebagainya supaya tahan lama. Yang nomor 4, meningkatkan kreativitas produsen. Maksudnya contohnya itu misalnya pedagang bakso. Pedagang bakso itu termasuk produsen, pembuatnya itu kalau dulu bakso itu ya cuma bakso aja, dari daging sapi aja, daging ayam. Kalau sekarang makin kreatif pembuat baksonya, bisa dibuat bakso beranak, bakso mercon, bakso apa dan lain sebagainya. Banyak sekali dengan adanya teknologi pangan, makin maju dan makin kreatif. Yang nomor 5, mengurangi sisa bahan pangan. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya teknologi pangan, kita kan bisa tahu caranya mengolah makanan supaya makanan itu nggak bersisa, bisa kita manfaatkan. Itu sangat bermanfaat untuk mengurangi sisa bahan pangan. Selanjutnya, hasil pangan bidang pertanian. Ini contoh kecilnya ada jagung, ada kedelai, ada singkong. Di sini teknologi pangannya, jagung bisa kita buat jasuke, jagung susu keju. Kalau dulu cuma direbus aja, dibakar aja. Kalau sekarang makin maju dengan teknologi pangan, bisa dibuat jagung susu kedelai. Bisa juga kedelainya ini dibuat tempe sama tahu. Kalau dimakan kedelai aja paling cuma buat cemilan aja. Tapi kalau dibuat tempe sama tahu, kita bisa buat sayur. Dengan adanya teknologi pangan juga itu, singkong kita bisa buat tape atau bisa buat keripik. Banyak ya nak. Ini contoh kecilnya. Selanjutnya di sini hasil pangan bidang peternakan. Di sini ada daging sapi, susu sapi, daging ayam, telur ayam. Ini juga contoh kecilnya dan masih banyak lagi. Daging sapi biasanya bisa buat abon, sosis, bakso. Terus kalau susu sapi itu bisa dibuat yogurt atau keju. Terus selanjutnya daging ayam juga bisa dibuat bakso juga, bisa dibuat sosis juga bisa, abon juga bisa. Telur ayam bisa buat kue. Kue biasanya kan pakai telur ayam. Kalau dulu mungkin telur ayamnya cuma digoreng aja. Jadi
cuma makanya telur ayamnya digoreng atau direbus. Kalau sekarang kita bisa buat kue. Kayak contohnya kalau lebaran itu pasti ibunya buat kue itu menggunakan telur ayam atau telur bebek. Sekian dari ibu. Nanti diulang-ulang lagi videonya supaya paham. Kalau mau dicatat yang penting-penting aja. Nanti tugasnya menyusul. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.